Halo sahabat kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Dan masih di subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Sudah siap belajar dari rumah hari ini? Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Nah, sekarang diskusikan bersama anggota keluargamu. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Dan apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Tuliskan setiap jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang mari kita sama-sama membaca teks berikut ini. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia, lengkapilah tabel berikut ini. Buat tabel pada buku tulismu, kemudian jawab dengan tulisan yang rapi. Hasilnya kalian foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini. Nah, kalian masih ingatkan dengan gambar cerita berikut ini? Ikan dan kakak Dino. Pada gambar 1, Kak Dino membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar 2, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Dino melihat ikannya di lantai. Kak Dino bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby."
Begitulah cerita bergambar pada gambar ini. Selanjutnya, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita pada cuplikan tadi. Apa ciri-ciri karya gambar cerita tersebut? Tuliskan dalam kotak berikut ini. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cerita di buku gambarmu. Tentukan salah satu tema yang akan kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat kembali pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut ini. Seperti, lingkunganku sehat, airku bersih. Aku menjaga sungaiku bersih. Indonesia beragam, Indonesia kaya. Silakan buat di buku gambarmu dengan gambar dan warna yang menarik. Ingat, jangan asal-asalan. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga lingkungan kita agar tetap bersih.